Oke, Mbak. Mbak Nisa, tadi terima kasih kepada kelompok dua untuk penjelasan mengenai determinasi determinasi perilaku kesehatannya udah cukup jelas. Ini saya mau nanya yang singkat aja kali ya. Tuh kenapa sih diperlukan intervensi perubahan perilaku? Terus kira-kira media yang paling berpengaruh untuk yang paling cocok digunakan itu apa dan seberapa besar pengaruhnya? Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Asrinda. Masih ada. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya, bagaimana Mbak Suci dan Mbak Adinda? Eh, Langsung saja ya kita jawab pertanyaannya. Iya, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya Waalaikumsalam warahmatullahi terdengar? Ya, terdengar Kak. wabarakatuh. Mungkin saya akan jawab pertanyaan. Nama saya Suci Indah Utari Skoril. Saya di sini akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Asrinda ya. Yang pertanyaannya, kenapa diperlukan perubahan intervensi perilaku dan media yang cocok untuk merubahnya apa? Nah, jawabannya adalah kenapa perubahan intervensi perilaku merokok diperlukan. Mungkin karena perilaku merokok bukan hanya masalah pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi pendekatan tunggal misalkan hanya memberi penyuluhan itu dirasa seringkali kurang efektif gitu. Kemudian perilaku merokok ini kompleks dan berulang. Perokok juga bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi juga bentuk ketergantungan nikotin. Orang bisa tahu bahwa merokok berbahaya, tapi tetap melakukannya karena ada dorongan biologis dan emosional seperti itu. Kemudian pendekatan lama yang mungkin dinilai kurang efektif, yang dimana mungkin hanya memberi informasi bahaya dari rokok melalui ceramah, tetapi sering tidak mengubah perilaku karena tidak menyentuh aspek motivasi dan dukungan sosial seperti itu. Kemudian faktor sosial budaya yang kuat karena di Indonesia ini merokok sering dianggap biasa atau bahkan harus menargetkan norma sosial tersebut gitu. Kemudian media yang cocok untuk mengubah perilaku merokok kita lihat dari target sasarannya terlebih dahulu. Jika itu dari remaja mungkin bisa kita gunakan dari media sosial seperti Instagram, TikTok atau YouTube yang mungkin sekarang lagi booming atau lagi viral. Kemudian kalau lewat yang dewasa, orang dewasa yang menginjak dewasa gitu mungkin lewat podcast, iklan digital atau infografis gitu. Kemudian lewat masyarakat umum, semisal sasarannya adalah masyarakat umum, itu bisa melalui televisi, radio atau baliho seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Suci, terima kasih udah jelas penjelasannya. Makasih Mbak Suci. Ya, baik. Eh, Langsung saja kami menjawab pertanyaan yang kedua ya, itu terkait apabila kita ini sebagai pemangku kebijakan ya atau bagian stakeholder, eh, determinan mana sih yang paling dominan digunakan untuk supaya bagaimana intervensi kesehatan ini bisa secara menyeluruh dan menyentuh lapisan masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya pertanyaan tadi ya, Pak Bima. Oke, jadi dari segi sebagai pemangku jabatan, misalnya kita bekerja di lingkungan dinas kesehatan misalnya ya, atau akademisi atau lembaga masyarakat, maka determinan utama yang paling strategis untuk diintervensi itu adalah determinan non individual. Jadi kita menargetkan itu masyarakat secara luas, di mana di sini erat kaitannya pada determinasi sosial, politik dan lingkungan kesehatan. Nah, mengapa penting? Karena dari segi politik dulu ya, dari segi politik. Jadi politik ini itu adalah pintu masuk ya, sebenarnya pintu masuk untuk mengatur perilaku masyarakat dalam skala luas. Ya, nah, jika tidak ada regulasi, maka intervensi edukatif yang seringkali kita lakukan itu biasanya tidak efektif. Karena yang pertama tadi lingkungan yang tidak mendukung bagaimana supaya masyarakat yang kita intervensi ini ada perubahan perilaku. Jadi contohnya misalnya pada kasus rokok ini, jadi pemerintah itu menerbitkan dan menegakkan peraturan kawasan tanpa rokok, dan itu yang harus
dipatuhi. Lalu juga seperti larangan-larangan iklan-iklan untuk larangan merokok dan lain-lain, atau boleh juga untuk memblokir sponsor-sponsor rokok misalnya, ya ini untuk di wilayah-wilayah yang memang harusnya bebas rokok seperti itu. Atau bisa juga misalkan kenaikan cukai rokok untuk mengurangi akses masyarakat, terutama bagi yang remaja. Jadi tanpa regulasi yang kuat atau kampanye edukasi berhenti merokok itu tidak akan berjalan efektif, karena lingkungan sosial dan ekonomi ini biasanya eh, malah makin mendukung kebiasaan merokok. Jadi yang paling dominan yang perlu ditekankan di sini adalah determinan dari segi politik. Namun dari segi politik, selain dari segi politik juga penting dari segi determinan sosial, ya, karena eh, pengaruh sosial ini itu membentuk norma dan budaya. Jadi mengapa penting? Karena perilaku kesehatan ini kan sebenarnya tidak hanya hasil keputusan individu, ya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh norma sosial, apalagi dukungan komunitas dan juga status sosial ekonomi. Biasanya contoh intervensi yang bisa kita lakukan seperti menggerakkan komunitas bebas rokok di sekolah atau di tempat-tempat umum seperti itu. Lalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ya, pemuka agama, atau mungkin yang saat ini lagi tren itu seperti influencer lokal, ya, untuk bagaimana supaya mengubah persepsi bahwa merokok itu biasa dan menjadi tidak pantas, ya. Jadi awalnya biasa, ya, itu bagaimana supaya mengubah pemikiran masyarakat itu menjadi bahwa rokok itu tidak pantas. Jadi dukungan-dukungan sosial ini yang harus diperkuat, ya, bagi individu untuk berupaya supaya berhenti merokok seperti itu. Kemudian dari segi determinan lingkungan juga sangat ini, ya, sangat berpengaruh. Mengapa? Karena lingkungan ini paling erat kaitannya, ya. Jadi lingkungan ini yang menciptakan kondisi yang paling mendukung perilaku sehat. Mengapa? Karena perubahan perilaku itu tidak akan terjadi tanpa lingkungan yang kondusif, ya. Biasanya lingkungan fisik ini biasanya yang dapat mempermudah dan memperhambat seseorang itu menentukan perilakunya, apakah dia memilih untuk sehat atau dia memilih untuk sakit seperti itu. Jadi contoh intervensi yang bisa dilakukan dari segi determinan lingkungan ini seperti menyediakan ruang publik, misalnya ruang publik tanpa asap rokok, ya, atau meningkatkan akses layanan berhenti merokok, misalnya ada dibuka klinik berhenti merokok misalnya, ya. Jadi bisa juga mengontrol distribusi rokok di daerah-daerah seperti sekolah atau fasilitas umum yang memang sebaiknya itu menjadi kawasan tanpa rokok, ya, seperti itu. Mungkin bisa diterima, ya. Itu tadi penjelasan terkait apabila kita sebagai pemangku jabatan atau misalkan kita ini bekerja di dinas kesehatan ataupun di lembaga-lembaga masyarakat seperti itu. Saya kembalikan ke penanya, Kak. Siapa ya tadi yang nanya, ya? Ya, mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan, Mbak Suci, Mbak Dinda. Cukup. Mbak mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Mbak, silakan. Tadi dari Mbak Rizka, ya, Mbak. Pertanyaannya itu salah satu cara yang digunakan adalah melalui kampanye rokok. Jelaskan bagaimana langkah-langkah strategis dalam upaya preventif larangan merokok melalui cara kampanye. Izin untuk menjawab, ya, Mbak. Yang kampanye anti rokok itu bisa dibuat dengan tujuan yang pertama itu tingkatkan kesadaran bahaya rokok, yang kedua dorong berhenti merokok, dan lindungi remaja dan lingkungan. Sasarannya bisa remaja, masyarakat umum, remaja bisa di sekolah, mahasiswa di kampus, dan masyarakat umum bisa di tempat kerja. Terus pesannya, berikan pesan yang langsung kepada intinya, misal rokok bukan gaya tapi bahaya, terus juga hidup sehat tanpa asap rokok. Terus yang selanjutnya strategi dan aksi. Strateginya kita bisa melalui online, yaitu di media sosial, dan juga bisa menggunakan video seperti offline penyuluhan. Dan spanduk itu kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, maupun tokoh masyarakat.
Itu sih Mbak yang bisa kami jawab untuk pertanyaan dari Mbak Rizka. Ya, baik. Terima kasih, Kak Dinda. Oke, sama-sama Kak. Baik, di sini saya akan coba jawab pertanyaan dari Kak Tristiani. Yaitu pertanyaannya tadi adalah kira-kira bagaimana cara kampanye rokok bisa efektif di daerah yang sektor ekonominya bergantung pada rokok. Ya, kalau melihat di Indonesia memang ada beberapa daerah yang menjadikan bahwa rokok adalah sumber pendapatan masyarakatnya. Contoh seperti daerah Kudus, Kediri, atau Temanggung. Sektor ekonominya masih sangat bergantung pada industri rokok. Jadi kampanye anti rokok di wilayah seperti itu memang harus lebih hati-hati, lebih strategis, dan berfokus pada solusi alternatif bukan hanya larangan. Mungkin tantangan-tantangan utamanya ini karena rokok dianggap sebagai sumber penghidupan utama, banyak keluarga yang mungkin bergantung pada industri tembakau seperti petani, buruh pabrik, atau pedagang seperti itu. Kemudian kampanye anti rokok bisa dianggap sebagai ancaman ekonomi bagi warga sekitar karena mungkin masyarakatnya cenderung menolak pesan larangan karena dianggap bisa mengetikkan rezeki seperti itu. Kemudian identitas budaya dan sosialnya, karena di beberapa daerah tembakau dan rokok ini sudah menjadi bagian dari budaya atau tradisi nasional, tradisi sosial seperti itu. Kemudian mungkin strategi apa yang efektif? Mungkin tadi kita bisa ubah fokus dari larangan menjadi transformasi sehat dan berkelanjutan. Seperti kita alih-alih menonjolkan bahaya atau larangan, kita mengubah pesan-pesan itu menjadi lindungi generasi muda dari ketergantungan atau industri sehat untuk masa depan daerah yang cerah. Kemudian kita juga bisa melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti mengajak serta tokoh masyarakat, tokoh agama, petani, atau pengusaha lokal dalam perencanaan kampanye. Kemudian kita gunakan pendekatan partisipasif dengan mendengarkan kekhawatiran ekonomi mereka terlebih dahulu seperti itu. Kemudian bisa juga kita bentuk forum komunikasi lintas sektor, bisa dari sektor kesehatan, pertanian, industri, ataupun pendidikan seperti itu. Kemudian kita bisa juga gunakan media yang mungkin akrab dan netral dengan masyarakat-masyarakat daerah seperti radio lokal. Mungkin kita bisa ceritakan cerita inspirasi petani sukses tentang diversifikasi usaha. Kemudian kita bisa melalui spanduk atau poster di desa tentang visual positif tentang keluarga sehat, atau media sosial lokal tentang kampanye-kampanye edukatif ringan atau kegiatan komunitas seperti festival kesehatan atau lomba kreatif seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Kris. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Mbak. Baik, silakan Mbak Naura. Baik, terima kasih sebelumnya atas presentasinya. Izin saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, tadi sempat disinggung terkait upaya Global FCTC dari WHO. Apakah boleh dijelaskan lebih, apakah boleh dielaborasi mungkin terkait FCTC WHO itu sebenarnya apa ya? Kemudian untuk pertanyaan kedua, berdasarkan data dari BPS di tahun 2023, itu diketahui bahwa rata-rata proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dasar hanya sebesar 80,15%. Dan bahkan ada beberapa provinsi yang proporsinya itu di bawah 50% seperti di NTT dan Papua. Sebenarnya seberapa signifikan determinan kesehatan pelayanan kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan mengapa cakupannya belum 100%. Sedangkan seharusnya seluruh masyarakat itu berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. Kalaupun salah satu penyebabnya adalah persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kira-kira menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana metode promosi kesehatan yang efektif untuk mengatasi permasalahan kesehatan ini? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Naura. Selanjutnya,
Mas Atila, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Attila Sonmax. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Mas? Ya, jelas. Oke. Kan dari beberapa kasus yang tentang merokok ya ini ya. Terus yang lagi viral sekarang di media sosial saya itu kayak di TikTok dan Instagram saya itu kan ada tuh SMA 1 Cimarga yang dipukul oleh kepseknya karena ketahuan merokok di sekolah. Nah, otomatis Kepsek itu kan ingin dinonaktifkan, tetapi sudah ada jalur mediasi, terus juga langsung kayak jadi berdamailah di situ saling maaf-maafkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu uh, sebagai sebagai tenaga kesehatan yang berjalan di bidang promosi kesehatan itu caranya itu bagaimana untuk menanggapi hal tersebut. Terus determinan apa yang paling cocok dalam kasus tersebut. Udah, terima kasih itu aja. Baik, terima kasih Mas Atila. Selanjutnya kita tampung dulu ya pertanyaan selanjutnya dari Kak Miftah, silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin tertarik ya, menarik banget ya terkait dengan bahasan rokok ini. Karena menurut saya terkait dengan rokok ini sangat-sangat kompleks sih. Jadi eh, di lingkungan sekitar kita aja itu eh, kadang pembuat kebijakannya itu bisa apa namanya ya, melanggar bot gitu istilahnya. Jadi uh, apa ya apa namanya PR-nya dari semua pihak sih. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi terkait dengan rokok ini? Karena kalau misalkan kita membuat kebijakan untuk larangan merokok, itu ada impact-nya terkait dengan uh, cukai rokok juga ya, untuk produksi rokok. Itu kan berarti ada dilematisnya juga di situ. Gitu. Mungkin ini kita bahan diskusi aja karena mungkin ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang lain terkait dengan implementasi ataupun promosi seperti apa sih ataupun program seperti apa gitu untuk mengatasi terkait dengan rokok ini karena menurut saya ini sangat sulit sih terkait dengan isu rokok ini. Nah, walaupun misalkan kita buat kebijakan, kita buat strategi seperti apa, kalau misalkan dari orangnya juga yang membuat kebijakan itu melanggar, kita mau berpegangan di mana gitu. Itu sih. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang punya program-program terkait dengan rokok, mungkin bisa kita diskusikan ataupun bisa ada gambaran gitu di sini. Jadi biar kita juga, oh ada ini loh, ada program yang efektif loh buat mengatasi rokok ini. Gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Miftah. Bagaimana Mbak Suci dan Mbak Dinda? Bisa kita langsung jawab aja pertanyaan teman-teman? Gimana Mbak? Langsung aja ya. Dari Bapak Atila ya yang tentang kasus ketahuan merokok sebagai tenaga kesehatan, gimana cara menanggapi hal tersebut, determinan apa yang mungkin cocok untuk mengatasinya. Mungkin sebagai tenaga kesehatan, pendekatan awal yang kita lakukan adalah pendekatan empatik yang mungkin tidak menghakimi. Kita dengarkan terlebih dahulu apa alasan atau latar belakang kenapa merokok, misalnya karena pengaruh stres, pengaruh teman, atau kebiasaan keluarga. Kemudian kita berikan edukasi tentang resiko dari merokok tersebut, jelaskan dampak kesehatan seperti dari paru-paru, jantung, atau membahayakan orang-orang sekitar seperti itu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Kemudian gunakan komunikasi perubahan perilaku seperti gunakan pendekatan motivasional agar individu merasa termotivasi untuk berhenti.
Kemudian kita tawarkan dukungan dan alternatif positif, misalkan konseling berhenti merokok, ikut kelompok dukungan atau kegiatan pengganti seperti olahraga ringan. Kemudian kita libatkan aktivitas lingkungan sosial atau kita ajak keluarga atau teman untuk mendukung proses berhentinya merokok. Kemudian determinan kesehatan yang cocok itu mungkin dari perilaku sendiri, yaitu merokok itu kan perilaku yang bisa diubah melalui edukasi, motivasi, dan dukungan sosial. Kemudian dari lingkungan sosial itu sendiri, dari pengaruh temannya, keluarga, dan budaya sekitar seringkali menentukan kebiasaan merokok tersebut. Kemudian dari individu itu sendiri, penyebabnya tadi itu apa, stres kah, kecemasan kah, atau kurangnya kontrol diri, bisa menjadi faktor pendukung merokok seperti itu. Kemudian pendidikan dan ekonomi, rendahnya pengetahuan atau faktor ekonomi bisa mempengaruhi kebiasaan orang tersebut merokok. Kemudian kebijakan atau regulasi, yaitu mungkin kurangnya pengawasan atau area bebas rokok bisa memperkuat perilaku merokok seperti itu. Terima kasih. Baik, Kak Suci, terima kasih jawabannya. Jawabannya cukup jelas. Ya, baik, selanjutnya ada ini Mbak Dinda bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya, boleh dari Mbak Naura ya, yang tadi FCTC itu di slide ke-7 ya Mbak ya, global contoh kasusnya global yaitu WHO, FCTC, tren PPOK meningkat di negara berkembang. FCTC itu merupakan kebijakan global Mbak, yaitu Framework Convention on Tobacco Control. Saya jelasin dulu ya, mungkin determinan global itu mencakup faktor-faktor lintas negara yang memengaruhi kesehatan populasi seperti perubahan iklim, pandemi, perdagangan internasional, dan kesenjangan ekonomi antar negara. Sementara itu, determinan lokal mencerminkan kondisi yang spesifik pada suatu wilayah atau komunitas, termasuk kebiasaan budaya, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kondisi lingkungan setempat. Pembagian ini menegaskan bahwa kesehatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal suatu negara, tetapi juga oleh dinamika global. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana penyakit dapat menyebar lintas batas dan menuntut kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganannya. Sementara itu, kebijakan global seperti FCTC dari WHO menjadi contoh upaya mengendalikan determinan global terhadap kebiasaan merokok. Terus untuk pertanyaan lainnya, yaitu bagaimana metode promosi kesehatan yang efektif ya Mbak. Kalau menurut saya, untuk metode promosi kesehatan yang efektif, dari saya pribadi itu yang mencakup jangkauannya yang luas ya Mbak, seperti edukasi Mbak, seperti itu. Mungkin dari Mbak Suci ada yang ingin ditambahkan atau dari teman-teman yang lain terkait pertanyaan Mbak Nora ya, ini terkait seberapa signifikan determinan kesehatan ini mempengaruhi akses layanan kesehatan, sehingga apa metode promosi kesehatan yang efektif yang sebaiknya bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu menjawab, kita sambil diskusi aja. Gimana teman-teman, ada tambahan atau ada komentar terkait pertanyaan ini? Kalau misalkan tidak ada, kita jawab pertanyaan selanjutnya.
Gimana, Mbak Nora jawabannya udah jelas belum? Apa masih perlu ini lagi? Udah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak Miftah, silakan Mbak Suci untuk dijelaskan. Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kak Mifta, di mana pertanyaannya itu tadi adalah kadang pembuat kebijakan sendiri melanggar aturan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi terkait merokok ketika ini masih erat hubungannya dengan cukai rokok yang sebagai pemberi keuntungan, promosi atau program seperti apa yang cocok untuk mengatasi hal tersebut. Baik, akan coba saya jawab. Di sini kita ke masalah utamanya terlebih dahulu. Mungkin di sini pemerintah di satu sisi mendapat keuntungan besar dari cukai rokok yang menjadi sumber pendapatan negara dan daerah. Namun di sisi lain, dampak kesehatan akibat merokok ini sangat besar, seperti penyakit tidak menular, beban BPJS, dan produktivitas menurun. Akibatnya, kebijakan pengendalian tembakau sering tidak tegas atau setengah hati, bahkan ada pelanggaran aturan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Kalau ditanya cara mengatasi atau strategi pendekatannya bagaimana, mungkin bisa dicoba dari pendekatan advokasi kesehatan dengan sasarannya adalah si pembuat kebijakan itu sendiri, kemudian para anggota DPRD atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam cukai tersebut. Gitu. Nah, langkahnya mungkin kita bisa sajikan data atau biaya kesehatan akibat rokok dibandingkan pendapatan dari cukai rokok tersebut gitu. Jadi kita bandingkan cost sama benefit analisisnya gitu. Kemudian kita libatkan tenaga kesehatan atau akademisi atau mungkin LSM dalam advokasi kebijakan pengendalian tembakau tersebut. Kemudian kita dorong transparansi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk program kesehatan. Tujuannya adalah untuk menggeser perspektif dari rokok sebagai sumber uang menjadi rokok sebagai sumber penyakit dan biaya besar negara. Itu aja mungkin. Terima kasih. Bagaimana dengan Kak Miftah? Jelas atau ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Oke, kita sama-sama bahas bersama sini aja sambil diskusi, boleh? Mungkin ada teman-teman yang lain yang pernah punya pengalaman programnya terkait dengan apa ya, rokok ini bisa sharing juga. Oke, saya nimbrung ya. Ibu silakan Bu. Ya, memang tuh udah dikomentarin ya, kompleks ya perilaku merokok itu. Ada yang cuma apa istilahnya ritual. Ya, mereka suka sama ritualnya merokok gitu kan. eh Apa mengeluarkan dari kotaknya, kemudian di, apa dipilin-pilin gitu ya, diputar-putar, dipijit-pijit gitu kan. Baru kemudian dimasukkan ke mulut, baru dibakar dan seterusnya gitu. Terus saya bilang, kenapa sih harus dipijit-pijit gitu? Dia bilang, ya kan jauh deh, katanya dari Kudus naik kereta, pegel, desek-desekan, katanya gitu. Jadi mereka tuh apa, em, mengekspresikan ritual itu sedemikian hingga mereka apa, ya gitu, menyukai gitu ya. Bukan bukan isinya atau apanya gitu ya. Kenikmatannya itu ada di ritualnya tadi, ada yang seperti itu. Ada lagi yang ada mahasiswa nih, mahasiswa Kesmas, nanyanya gini, Bu, kakek saya merokok, Bu, udah saya bilangin, tapi jawabannya klasik ya. Itu teman-teman kakek yang nggak ngerokok udah pada mati katanya. Kakek masih ada nih katanya gitu kan. Nah, ini untuk orang-orang kayak gitu kan kita udah tahu ya datanya ya. Hampir 70% lelaki lelaki dewasa Indonesia itu merokok gitu kan, 67% kan. Jadi kalau ada laki-laki dewasa tidak merokok ya itu udah pilihannya dia gitu. Udah bagus gitu. Yang lainnya gimana ya itu pilihannya dia. Susah kalau mau digeser. Lalu apa gunanya tuh si iklan apa namanya? Gambar-gambar gitu kan, gambar-gambar yang mengerikan dan sebagainya. Itu kan untuk mencegah anak kecil mulai merokok gitu. Jadi target mereka kan sebenarnya anak-anak. Kalau orang dewasa kan
ya bentar lagi juga mati karena merokoknya itu kan gitu. Merokoknya berapa lama sih, berapa tahun sih bisa dihitung. Nah, balik ke kakek tadi, saya bilang gini ke mahasiswa tadi, namanya Miko. Kenal ya Kak Adisti ya? Miko tuh cerita seperti itu. Terus saya bilang gini, kami kok ada sama siapa kakek itu tinggal gitu kan? Sama anak, sama cucu. Oh oke. Terus apa aja aktivitasnya katanya? Kata saya gitu ya, ke kebun kadang katanya gitu. Kalau lagi santai-santai ngapain? Ya itulah katanya kalau lagi santai-santai ngomong cucu kan MC. Nah, orang tuanya apa anaknya itu lagi pada kerja, jadi dia iseng kan ngomong cucu sambil ngerokok gitu. Terus saya bilang, coba deh Kak Miko bilang sama kakek, kalau misalkan dia nggak peduli sama dirinya sendiri kan, dia mengumpamakan seperti tadi. Nah kalau dia merokok di depan di depan cucunya, cucunya kan masih balita, kira-kira apa dampaknya kepada cucunya gitu. Nah pekan depan dia datang lagi ke kampus, dia bilang udah berhenti Bu, kakek saya merokoknya. Jadi kadang-kadang tuh orang tuh nggak peduli sama dirinya gitu. Tapi begitu dia dia apa kita sentuh gitu ya. Nah ini tadi yang teman-teman bilang pesannya itu harus tepat gitu. Ada orang yang jenisnya nggak mempan ditakut-takutin gitu. Ya jadi pakai pendekatannya yang lebih menyentuh dengan cara yang lain ya, emosi, mencintai, menyayangi keluarga dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan kebijakan tadi. Nah, itu dia masalahnya orang Indonesia ini mentalnya. Pakai helm karena takut polisi kan, bukan karena takut jatuh kecelakaan dan lain-lain kan. Jadi kalau udah ada aturan gitu, terus kalau nggak fatal-fatal banget, kalau nggak matinya banyak, dia nggak takut misalnya gitu kan. Ya itu akhirnya jadi kebijakan menjadi apa namanya cara kita untuk mengubah perilaku masyarakat. Padahal sebenarnya biaya untuk advokasi kalau dibandingkan dengan biaya untuk edukasi, promosi gitu ya, ya masing-masing ada hitung-hitungannya kan ya. Memang kalau kita edukasi, kesannya tuh biayanya banyak itu kata Kak Bima nih. Apa namanya? Jadi kita mau pendekatannya ke struktural atau perilaku individu germas gitu ya. Biayanya banyak, tapi nggak seksi karena nggak kelihatan langsung sebenarnya kan perubahan perilaku kan nunggu tuh. Kalau menurut teori perilaku tuh 6 bulan, 1 tahun baru bisa perilaku itu apa namanya menetap. Tapi kalau untuk perilaku adiksi itu seumur hidup orang itu bisa kembali kan, bisa relapse gitu. Nah, jadi kompleksnya di situ juga gitu. Nah, sementara kalau kita mau advokasi, misalnya mau perang-perangan eh, apa namanya pasal ya, jual beli pasal itu coba di DPR. Harga satu kata aja, nggak usah satu pasal. Ada satu kata hilang atau muncul gitu, itu ada harganya itu miliaran kan, bisa triliunan kali untuk bisa memunculkan atau menghilangkan satu kata aja gitu. Apalagi kalau sampai satu pasal gitu. Jadi ya masing-masing ada mekanismenya, ada hitung-hitungannya juga gitu. Nah, sekarang kita gimana sebagai petugas kesehatan? Di Muhammadiyah sendiri aja udah ada ya fatwa, fatwa bahwa rokok itu haram. Udah dari zaman kapan tahu? Tapi masih ada nggak ulama Muhammadiyah yang merokok? Ada sih, tapi sedikit memang. Kalau dibandingkan dengan tetangga itu jauh lebih banyak. Di Muhammadiyah malu lah ya kalau masih ada yang kayak begitu, walaupun ada tapi malu gitu. Walaupun memang fatwa itu sebenarnya kan tidak mengikat juga gitu ya. Boleh saja orang tidak mematuhi fatwa itu, tapi ya malu lah gitu kan paling enggak. Ya itu jadi banyak juga pengalaman yang seperti tadi ya petugas kesehatan yang dulu ada dosen kita namanya Pak Anwar tuh. Tadi sih mungkin ketemu ya. Pak Anwar itu bekerja di Askes dulu tuh. Jadi masuk ke UNJ itu setelah pensiun dari Askes. Beliau tuh ceritanya gitu, dulu saya perokok. Karena rokok itu budaya, tadi teman-teman sebutkan gitu ya. Jadi memang anak-anak itu dari kecil, perempuan juga merokok di kampungnya, di Sumatera sana. Gitu. Terus eh, sampai usia tertentu, kemudian bekerja kan, bekerja di bidang kesehatan, kemudian merasa, ya itu nggak enak ya, saya jadi petugas kesehatan, ngurusin pembiayaan kesehatan, tapi kok saya mencontohkan yang tidak baik, akhirnya berhenti merokok di usia 40-an tahun kalau nggak salah.
Tetapi rupanya anak beliau itu, Pak Anwar tuh waktu itu umur 78 tahun tuh masih ngajar. 78, 79 tuh masih nyetir sendiri tuh dari Bekasi ke kampus. Nah, itu suatu ketika anak beliau tuh umur 40 tahun meninggal, laki-laki. Nah, beliau bilang, eh, satu yang saya sesali dari anak saya ini katanya, udah diajak berhenti merokok, anaknya tuh perokok juga. Terus anak saya jawabnya, ya udah nanti juga kalau udah waktunya berhenti gitu. Oh, rupanya sekarang waktunya. Tapi waktunya tuh meninggal gitu. Jadi yang agak disesali beliau tuh itu. Jadi kita gimana nih kalau untuk edukasi ke masyarakat gitu. Kadang-kadang ya itu kan masyarakat bilangnya, ya udahlah, em, apa namanya, hidup kayak gimana juga kalau udah sakit mah sakit aja, kalau udah mati mah mati aja kan kadang-kadang gitu ya. Mau dijagain kayak gimana juga kalau emang udah takdir katanya gitu kan. Nah, kalau saya bilang gini, iya betul betul. Jadi pertama kalau kita mau ngomong sama orang, bikin satu frekuensi dulu. Jadi jangan dibantah apa yang mereka katakan. Betul sekali, tepat sekali Ibu dan Bapak. Saya setuju sekali bahwa hidup, mati, ya lahir, jodoh itu sudah ditentukan. Gitu. Tapi boleh nggak kita ini merencanakan kematian kita? Maksudnya pengen nih mati yang husnul khotimah, tidak meninggalkan hutang, tinggalkan warisan kebaikan, kenangan-kenangan indah, misalnya gitu. Jangan meninggalkan beban, kayak gitu. Ya kan? Jadi, nah gimana caranya supaya kita mati itu penuh dengan doa nanti, keikhlasan, bukannya disumpahin, kayak gitu kan. Ngabis-ngabisin harta, gitu. Kan banyak kasus orang dokter apa spesialis anak yang ketemu sama pasien bertahun-tahun anaknya ini cuci darah gitu. Terus kata dokternya, "Bapak, kenapa sih nggak dikasih aja ginjal Bapak?" Ya kan? Kasih aja ginjal ke anaknya satu gitu. Biar anaknya itu nggak harus cuci darah gitu. Terus kata bapaknya, ya nggak bisa dok, saya kan merokok katanya gitu. Sayang banget kan? Jadi ya hal-hal seperti itu memang terjadi. Nah, tinggal sekarang kita mengidentifikasi si masyarakat ini dia itu karena apa gitu. Apa merokoknya itu apakah karena tidak tahu, tidak mau atau apa tekanan sosial dan sebagainya. Tentu intervensinya akan berbeda. Tadi teman-teman udah cerita banyak tuh contohnya. Tinggal nanti ketika kita menyusun pesan, jangan lupa tiga unsurnya. Satu, proposisi. Dua, evidence. Jadi tambahkan bukti. Kalau proposisi doang nggak pakai evidence itu jadi opini. Teman-teman ketika menulis sesuatu pastikan ada evidence, ada data bukti gitu ya. Kemudian terakhir jangan lupa lagi call to action-nya, appeal. Jadi kita ngajak orang itu ngapain. Jadi ada solusinya gitu. Jadi jangan terlalu singkat juga ngasih pesannya. Saya udah ngasih pesan inti gitu. Kalimatnya bagus. Tapi nggak nggak cukup, tidak cukup gitu ya. Harus memenuhi tiga unsur tadi. Itu mungkin yang saya komentari. Silakan dilanjutkan. Nah, iya ini ada lagi nih, sorry ya, saya lanjut ya. Wibawa dia sebagai laki-laki, kalau nggak ngerokok dibilang cupu, kalau nggak ngerokok dibilang banci. Gitu ya? Bener nggak sih gitu? Kalau saya bilangnya, kamu udah tahu, udah kenal sama banci-banci itu. Coba kamu cari banci yang nggak ngerokok. Banyak nggak? Ada nggak? Banci itu ngerokok tahu, saya bilang gitu. Ya kan? Dia penuh dengan tekanan. Coba aja datang ke perempatan-perempatan yang isinya banci zaman dulu kan banyak ya. Kalau sekarang lebih banyak LSL sih daripada transgender dan itu ya waria gitu udah mungkin jumlahnya populasinya sudah semakin sedikit gitu ya. Tapi masih ada kan. Tapi coba lihat mereka ngerokok, nge-vape. Mungkin ngerokok ya lebih banyak ya daripada nge-vape. Kalau nge-vape mungkin cenderung ke yang LSL-nya. Oke.
Sudah semua dijawab ya pertanyaannya? Sudah, Ibu. Sudah, Oke. Bu. Pertanyaan dari Pak Mas Bima Indra juga sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Kristal clear jawabannya. Baik, silakan kalau masih ada silakan dilanjutkan. Kalau tidak ada boleh di close. Oh iya, absennya ya tadi ditanya ya. Ini kita hadir semua kah? Saya isi presensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ini kita bentar. Laptop saya jadi lemot karena sambil converting. Ini tadi. Oh, di sini harusnya ada 41 ya. Iya, betul, Bu. 41. Ada 41 mahasiswa, tapi kita ada saat ini 38. Oke. Mau di absen satu-satu atau gimana nih? Apa nanti di list aja sama teman-teman? Terserah Ibu aja sih itu. Kalau saya biasanya saya tandai hadir semua, nanti diinfokan oleh PJ siapa yang hari ini tidak hadir. Atau sebenarnya sih buat saya nggak masalah ya kehadiran itu kalau misalnya ada yang kurang nggak pas waktunya misalnya tidak sempat hadir, saya upayakan membuat rekamannya. Makanya ini biarpun lama-lama tetap saya usahakan selesaikan convert. Kemudian nanti penugasan di Edling itu fungsinya kalau misalnya ada yang tidak hadir, dia tetap bisa paling tidak terpapar lah dengan materi kita gitu, dengan penugasan karena disuruh baca artikel, disuruh komentar seperti itu. Gitu, Kak. Kalau mau pakai QR code, nah, bentar. Saya tayangkan Izin ya. Bu, mungkin tadi ada yang sesi pertama itu dia hadir, cuman yang sesi kedua enggak. Itu termasuk teman saya Bu yang di teman sekelompok sih. Oh Itu iya, iya. Kak Omnia dia itu dari Thailand. Dia Ya, tadi yang sesi satu tadi dia ada, cuman ini yang sesi dua sepertinya dia tidak hadir Bu. Seperti oh itu. ya, nggak apa-apa sih nanti dianggap hadir juga nggak apa-apa kalau udah datang di sesi pertama. Nah, seperti ini nih, kalau mau pakai QR code, teman-teman bisa scan atau langsung masuk di Edlink-nya aja selama Zoom-nya masih berlangsung, bisa nggak? Langsung ditandai. Tadi yang sesi pertamanya sudah saya tandai hadir semua, sesi yang ketiga ya, berarti ini yang sesi keempat nih. Izin Bu, ini saya coba, tapi notifnya jadwal perkuliahan sudah terlewati. Oh gitu, yang sesi 4 Kak? Iya, Bisa ya apa berarti? dicoba pakai QR code yang Ibu Oke. keluarkan di sini. Oke. Ada di sini jadwalnya sesi 4 itu 15. Oh, dia 15.30 sampai 17.00. Ya, ya, ya. Ya udah daripada ribet saya ini aja ya, saya tandai kehadirannya. Nanti teman-teman yang kasih info ke saya ya. Ya, gitu aja. Yang berhalangan siapa aja. Ya, Gitu ya. nanti diinfoin sama Mas PJ-nya. Irwin. Yes. Oke, baiklah. Saya rasa cukup. Silakan ditutup, Kak. Sama kelompok yang presentasi tadi. Baik, izin Bu. Jadi itulah tadi pemaparan dari kelompok 2 terkait analisis perilaku dan determinan. Mungkin kami tutup cukup sekian sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nunul kolom yoma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.